Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat pecinta sirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi di acara opsi obrolan sirah yang insya Allah kita akan adakan setiap bulan di malam Ahad seperti ini, dan masih melanjutkan obrolan kita di bulan yang lalu, di bulan Desember. Ya, bulan lalu apa tahun lalu ya? Di bulan Desember, dan masih membahas tentang surat At-Tahrim, yang dimana surat At-Tahrim itu menjadi sebuah kunci masuk kita memahami tentang keluarga Nabi. Ya, sebagaimana judul tema kita di beberapa pertemuan dari kemarin sampai beberapa pertemuan ke depan, kita masih akan membahas tentang tema rahasia di balik rumah Nabi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di bulan lalu, bahwa kita ini kalau belajar kehidupan, belajar tentang berbagai hal yang memang penting ya buat kehidupan kita, terutama dalam urusan agama kita, termasuk dalam urusan kita di keluarga, itu seringkali memang tidak bertanya kepada Nabi, gitu ya. Kalau kata guru saya Satu Diasari, kita ini suka nggak pernah nanya sama Nabi, gitu. Dan itu memang pertanyaan yang sangat menggelitik, gitu ya teman-teman. Karena ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, gitu ya, kan tentu ada panduannya. Ya, ketika kita beli mobil, beli motor, ada buku panduannya, ada buku servisnya. Nah, kita juga harusnya bertanya kepada Allah, pada Rasulullah, pada agama ini tentang bagaimana kita menjalankan hidup di dunia ini. Nah, ada pertanyaan menggelitik sebenarnya, karena ini kajian ini atau obrolan ini berangkat dari kegelisahan kita untuk sama-sama mari kita banyak-banyak belajar sirah nabawiyah ya teman-teman ya. Kenapa kita harus banyak-banyak belajar sirah nabawiyah? Karena ada pertanyaan menggelitik di saya yang pernah saya dengarkan, seseorang bertanya gitu, apa jadinya dunia ini? Pertanyaannya begini nih, apa jadinya dunia ini andai tidak ada Islam? Apa jadinya dunia ini andai Rasulullah SAW tidak hadir di muka bumi? Kan ini menjadi sebuah pertanyaan menarik ya, ketika apa ya gitu, korelasinya antara kita beragama dengan kehidupan kita di dunia. Karena seringkali agama itu hanya ada di pojok-pojok kajian, di pojok-pojok masjid, pojok-pojok tempat ibadah, di pojok-pojok majelis taklim gitu, yang itu seringkali tidak berada di posisi yang mulia dan terhormat gitu, sehingga kita nggak pernah menjadikan agama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup kita. Nah, makanya tema ini kita angkat sebagai permulaan kita belajar sirah nabawiyah lebih dalam, teman-teman. Makanya kita apapun permasalahan kita bahas di obrolan kita pada malam hari ini bersama guru kita Ustaz Fitrian Kadir, itu nanti akan gitu ya. Kalau kemarin di awal pembukaan surat At-Tahrim, kita sudah belajar juga dari guru kita Ustaz Fitrian bahwa Nabi SAW adalah manusia yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, ya. Manusia yang memang selain mulia sebagai sosok makhluk ciptaan Allah, juga mulia dalam menjadi contoh, menjadi uswah, ya. Karena banyak pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat, tapi mereka tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan keluarganya misalnya. Ya, kita tidak bisa mengambil contoh yang utuh. Padahal pemimpin itu, misalnya kalau kita bicara kepemimpinan, pemimpin itu adalah orang yang harusnya menjadi teladan dalam berbagai sisi. Tapi bagaimana kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang keluarganya berantakan. Banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya hanya memikirkan kekuasaannya. Misalnya itu. Ya, ini nggak ada hubungannya sama menjelang pilpres ya di Indonesia gitu ya. Tapi secara umum ya begitulah.
Gitu. Kita harusnya belajar kebaikan dari pemimpin kita itu utuh, bukan cuma cara dia mimpin, bukan bagaimana leadershipnya, bukan cuma sekedar kebijakan publiknya apa buat rakyatnya, tapi kita belajar dari pemimpin itu tentang bagaimana dia mengurusi keluarganya. Kalau keluarganya aja nggak bisa diurus, bagaimana dia urus negara. Nah, alhamdulillah sudah hadir guru kita Ustaz Fitrian. Apa kabar Ustaz Fitrian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bersih, sadari? Alhamdulillah, Suara saya bersih ya? suara antum selalu bersih, Ah, ya sebersih suara rakyat. Silakan. Insya Allah. Jarang didengar kalau begitu dong suaranya. Oh, ini kita. Jarang ada yang denger dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bandung Bismillahirrahmanirrahim. gimana Ustaz? Eh, Hujan juga ya? iya, Tat. Iya, Tat. Dari tadi sore kayaknya hujan tuh Bandung. Alhamdulillah. Berarti Rata kayaknya Alhamdulillah. sekarang ini. Gimana Ustaz? Sehat antum Ustaz? Alhamdulillah, saudari sehat. Teman-teman semuanya di Belajar Sirah sehat. Sehat-sehat. Ini udah alhamdulillah udah mulai bergabung sebagian teman-teman kita untuk ikut kajian antum nih Ustaz. Tentu penasaran nih sama kajian yang lalu yang cukup mendapatkan antusiasme dari saudara-saudara kita juga. Gitu. Tentu ini tadi ya seperti Anda yang bahas di awal Ustaz. Bagaimana keluarga-keluarga kita ini belajar lah dimulai dari surat At-Tahrim ini. Kira-kira apa Ustaz yang bisa antum kasih nih, antum share ke kita lanjutan dari pembahasan surat At-Tahrim yang sudah antum buka di bulan yang lalu. Tafadhol. Ya. Kemarin sampai ayat 2 itu ya? Ayat berapa ya kita kemarin? Ayat 2 apa ayat 3 ya? Kalau berdasarkan ayat di catatan Ana baru sampai di ayat kedua atau ketiga Ustaz. Ya, ya, baik-baik. Ana buka Ya, Qurannya dulu, Ustaz. Tak buka ayatnya dulu. ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ustaz Arif dan teman-teman belajar sirah semuanya serta teman-teman yang menyaksikan dari manapun. Alhamdulillah kita kembali lanjutkan pembahasan kita di mempelajari tentang rumah Nabi SAW, atau di awal kemarin di pertemuan sebelumnya sempat kita bahas bahwa ini bukan saja kita membahas rumah Nabi, tapi lebih dalam lagi. Ini bisa jadi kalau kita sebutkan ini undercover dari rumah Nabi SAW itu sendiri. Dan ketika saya menggali itu juga, kita biasanya kalau disebut undercover, pikiran kita negatif ya. Tapi ketika menggali pembahasan undercovernya rumah Nabi, itu semakin tumbuh rasa salut, rasa cinta kepada Nabi SAW. Dan kemarin kita sudah bahas tentang backstory atau asbabun nuzul atau latar belakang dari turunnya surat At-Tahrim ini. Dan kita sudah bahas di ayat 1 dan ayat 2. Bagi teman-teman yang menyaksikan, mungkin sedikit review saja bahwa ayat ini turun ketika Rasul mengharamkan untuk diri beliau, di antara sebab nuzulnya, Rasul haramkan untuk diri beliau itu mengkonsumsi madu. Hanya karena apa? Hanya, dalam tanda kutip hanya ya, buat kita hanya, tapi buat Rasul bukan hanya itu. Hanya karena salah satu dari istri beliau tidak suka bau itu. Jadi ketika Rasul mengkonsumsi madu, pas disampaikan, pas Rasul bicara dengan salah satu istrinya, yaitu Hafsah tidak suka dengan aroma madu itu, dan kata Rasul, saya haramkan madu itu untuk diri saya, hanya karena aroma itu tidak disukai oleh salah satu dari istri beliau saja. Akhirnya Rasul haramkan untuk dirinya sendiri. Maka turunlah ayat ini, dan Allah katakan bahwa ayat ini bukan lil itab, kata Ibnu Asyur, ayat ini bukan untuk mencela, tapi untuk mengatakan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi lima, ya Rasul, wahai Nabi, kenapa sampai engkau memberatkan seperti itu dirimu sendiri, engkau menyusahkan seperti itu dirimu sendiri hanya untuk mencari keridhaan istri-istrimu. Dan di ayat 1 dan 2 kemarin kita sudah bahas, kita masuk ke ayat 3. Ayat 3 masih bicara sedikit banyak tentang, di ayat 3 ini masih bicara tentang terkait dengan asbabun nuzulnya itu. Allah katakan di ayat ketiga itu, kalau teman-teman punya Quran, saya sarankan mending enak kalau kita buka Quran, teman-teman. Kita baca Quran lagi, karena sirah dan Quran itu nggak terpisahkan. Kayak satu koin mata uang, satu sisi dia ayat Quran, di sisi lain adalah sirah Nabi SAW.
Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi 'arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'din. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-'alimul khabir. Allah katakan, wa idh asarra an-nabi, dan ketika Nabi merahasiakan kepada sebagian istri-istrinya satu perkara. Apa itu yang dirahasiakan Nabi? Yaitu bahwa saya haramkan madu untuk diri saya. Jadi Rasul katakan kepada salah satu istri beliau bahwa saya haramkan madu kepada untuk diri saya. Dan kita tahu bahwa Rasul memberikan rahasia ini kepada satu istrinya saja. Kalau di sejarah, kalau di tafsir kita buka, di hadis-hadis kita akan temukan di riwayat-riwayat bahwa Rasul merahasiakan ini, memberikan rahasia ini hanya kepada salah satu istri beliau, yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yaitu Hafsah putri dari Umar bin Khattab. Nah, dan kita tahu teman-teman, kalau kita belajar Quran, Quran itu adalah kalimat yang sangat sempurna. Kalimat, kalau di antara sifat kalimat sempurna itu lagi efektif, nggak ada kalimat mubazir. Artinya di ayat ini kita lihat ya, kalau kita baca terjemahnya, ketika Nabi memberikan rahasia kepada sebagian istri-istrinya tentang satu perkara, kita tahu kan bahwa yang disampaikan itu satu istrinya saja. Kenapa Al-Quran tidak mengatakan ketika Nabi memberikan rahasia kepada salah satu istrinya saja? Kenapa disuruh ba'di azwajihi? Atau langsung dikatakan asarra nabiyyu ila Hafsah, ketika Nabi merahasiakan, memberikan rahasia kepada Hafsah istri beliau. Itu kan lebih simpel kalimatnya, kita melihat itu lebih efektif. Kalau kalimat efektif maka dia lebih sempurna. Kenapa Allah bikin ini panjang? Nah, ulama menjelaskan bahwa Allah bikin kalimat di ayat ini lebih panjang karena Allah ingin juga memberikan sebuah pelajaran buat mukmin, tapi Allah juga menjaga kemuliaan istri Nabi. Jadi karena ayat ini turun berkaitan dengan satu istri, misalnya begini teman-teman, misalnya kita di kelas, kita kuliah, terus dosen mengatakan bahwa salah satu dari mahasiswa di kelas ini memang nggak ada akhlaknya. Kenapa? Karena ketika tadi paginya atau tadi malamnya dosen ketemu dengan kita, kemudian kita nggak ada akhlak dan sebagainya, lagi marah atau apa, ketemu dosen kita main banting, terus besok paginya dosen tuh ngomong salah satu dari mahasiswa, kita langsung ngerasa, wah ini pasti saya. Tapi kalau dosen menggunakan kalimat yang lebih halus, kadang-kadang sebagian kita ada di antara mahasiswa ini yang mungkin sebagiannya ya, mungkin ketika dia itu kan lebih, kita yang tidak begitu merasa bersalah. Kenapa? Karena ketika Quran turun, maka kalau disebutkan satu nama langsung pasti istri Nabi Hafsah ibunda kita langsung merasa sangat bersalah. Dan Allah gunakan kalimat yang sangat halus ketika menegur, bahwa Allah sebutkan ketika Nabi memberikan rahasia kepada sebagian dari istri-istrinya. Jadi nama bunda kita Hafsah aman. Karena sebagian, ada kemungkinan ada banyak tuh. Padahal ini pembahasan cuma satu orang saja, atau mungkin maksimal 2 orang saja. Ketika Hafsah membocorkan sedikit rahasia kepada istri Rasul yang lain, yaitu ibunda kita Aisyah. Nah, dan juga ini kalau kita lihat kalimat di Quran ya, jadi memang Quran nggak bisa terpisah dari sirah ya. Kalau kita lihat juga di ayat ini Allah katakan hadisan, bukan al-hadis. Jadi seolah-olah Allah mengatakan bahwa nama istrinya dirahasiakan, nggak perlu kalian tahu, dan nama perkaranya kalian nggak perlu tahu juga. Jadi untuk menjaga itu, kenapa? Ya. Kalau perkaranya spesifik tentang madu dan nama istrinya spesifik adalah ibunda kita Hafsah, maka istri Nabi SAW akan merasa sangat bersalah tentang itu. Ini juga penting. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita belajar dari sirah Nabi, belajar dari rumah Nabi, tapi Allah juga sangat menjaga aib dari istri-istri Nabi. Allah menjaga rahasia yang tidak penting bagi kita. Kalau di Quran kan, kalau nggak disebut di Quran sebenarnya nggak begitu penting untuk kita tahu. Poinnya adalah apa ibrah yang pertama kali, apa ibrah yang bisa kita ambil dari situ. Allah tetap menjaga itu. Maka sebuah pembelajaran penting di rumah tangga adalah suami istri itu, kalau seandainya, kan ini suami istri Rasul dan Hafsah, yang ngomong ini Allah Subhanahu Wa Taala nih. Allah yang ngomong tentang keluarganya rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah tetap menjaga namanya Hafsah, bahkan menjaga kejadiannya apa? Hadisan itu nakirah. Bisa jadi kejadian apapun, nggak harus kejadian yang ini. Allah demi menjaga supaya sahabat ketika mendengar ayat ini, sahabat nggak tahu ini kejadian yang mana sih sebenarnya. Jadi Allah ingin menjaga rumah Nabi itu. Kalau Allah menjaga rumah Nabi, maka
adalah pengkhianatan besar bagi suami ataupun istri ketika dia membongkar aibnya keluar. Nah, ini hal yang penting hari ini di mana informasi sangat tersebar sangat cepat, teman-teman. Apa yang terjadi di ruang paling tersembunyi di rumah kita itu bisa masuk ke dalam sosial media sangat cepat, bahkan di belahan bumi yang lain ratusan ribuan orang bisa tahu secepat itu, gitu. Karena itu menjaga aib yang ada di rumah itu sangat penting, terutama sekali bagi suami dan istri. Maka berbahaya kalau rumah itu suami dan istri saling membeberkan keburukan masing-masing. Itu bahaya. Kepada siapapun, bahkan kepada mertua gimana, bahkan kepada mertua sekalipun. Kalau memang nggak perlu diceritakan, jangan diceritakan. Sebab ketika sebuah informasi yang ada di rumah sudah diceritakan keluar, kita harus siap menanggung konsekuensi orang luar ikut campur pada urusan rumah kita. Nah, itu kita penting. Ya. Itu satu untuk rumah kita sendiri. Yang kedua, yang juga nggak kalah penting adalah, dan ini sadar atau enggak hampir semua kita melakukan itu. Sadar atau enggak kita ikut campur dalam permasalahan rumah tangga orang lain. Sadar ataupun tidak. Tapi dia artis, mau dia siapapun. Contoh sebagai simpel contoh sederhana aja. Ada tokoh, mau dia tokoh, figur, public figure, ustadz atau siapapun yang nggak masalah aja. Dia menikah lagi misalnya. Terus kita ngomongin dia. Ngapain kita ngomongin keluarga orang? Ya kan? Atau yang lebih lebih unik lagi, dia menikah lagi, kemudian dalam pernikahannya itu ada permasalahan. Kemudian kita ngomongin dan nyalahkan suaminya, nyalahin istrinya. Sebenarnya siapa sih yang salah, suaminya nikah lagi atau istri yang pertama atau istri yang keduanya? Sebenarnya yang salah itu kita yang ngomongin. Ngapain kita ngomongin keluarga orang? Itu kan ngapain kita? Yang salah itu kita yang ngomongin. Tapi kan keluarga dia menikah lagi ada masalah. Uang orang istrinya satu juga ada masalah kok. Kita istri kita satu aja juga punya masalah kok di rumah. Apalagi istri dua ya pasti punya masalah. Nggak mungkin rumah tangga nggak punya masalah, itu nggak mungkin. Maka yang salah itu adalah orang yang ngomongin keluarga orang lain. Jadi ada dua pembahasan di sini. Satu, kita menjaga sangat apik tentang keluarga kita, tentang circle kecil kita, karena organisasi paling kecil itu rumah itu. Karena kalau kita bisa lulus menjaga rahasia yang ada di rumah, kita akan lulus menjaga rahasia yang ada di kantor, menjaga rahasia yang ada di organisasi, menjaga rahasia di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau yang di rumah aja nggak lulus, apalagi tempat lain. Itu satu, menjaga rumah sendiri. Yang kedua adalah menjaga lisan kita, pendengaran kita, mata kita termasuk, karena hari ini gibah itu nggak pakai kuping doang, nggak pakai mulut doang, tapi pakai mata juga. Menjaga mata kita juga dari informasi tentang rumah orang lain. Memang bukan urusan kita, ya sudah nggak usah ikut campur. Mau orang lain itu kan konsekuensi, ya biarin. Kita menjaga itu supaya bersih dari pikiran kita, karena pikiran ini harus diisi dengan yang baik-baik aja nih. Kalau terlalu banyak yang kotor, yang mendominasi yang baik itu, maka kalau inputnya permasalahan keluarga terus, oke lah itu bukan keluarga saya. Tapi saya baca artikel ini, postingan itu, status itu keluarga semua, keluarga orang semua, ada selingkuh ini, selingkuh itu, dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam pikiran, maka mau nggak mau input yang kotor itu akan menyebabkan output juga kotor. Jadi sadar atau tidak, seorang suami bisa nggak ada masalah di rumah, tapi dia curiga aja sama istrinya. Atau istri yang nggak ada masalah apa-apa di rumah, selama sekian tahun menikah, oke-oke aja. Setelah dia membaca berita itu, dia mulai curiga pada suaminya. Jadi gara-gara apa? Gara-gara input yang masuk itu salah. Kalau perselingkuhan itu udah dari, bukan baru-baru ini aja perselingkuhan, banyak perselingkuhan udah dari dulu. Masalahnya dulu itu dilipat tuh berita-berita buruk, hari ini diobral terus jadi-jadinya. Bahkan digoreng, cari cara orang cari uang bagi hari ini seperti itu. Gitu. Nah itu yang kita perlu jaga tuh. Jadi kalau ada pembahasan terlalu banyak ngomongin keluarga orang, ya kita mending minggir aja cari kerjaan yang lain. Ada ulama itu yang luar biasa tuh. Ulama waktu itu ada orang mendebatkan, bukan keluarga sih, mendebatkan orang ulama lain. Dia menyebutkan keburukan orang lain. Dia oleh salah satu ulama, saya lupa nama beliau. Dia tarik tangannya terus cabut bulu ketiaknya. Mohon maaf kalimat itu. Terus orang kaget. Seorang ulama melakukan itu. Beliau katakan, daripada saya ngomongin orang lain yang dosa, mending cabut bulu ketiak menjadi sunnah. Jadi ini lebih baik daripada ngomongin gibahin tentang orang lain. Nah ini satu hal penting. Itu dua ya, buat keluarga kita atau keluarga orang lain. Karena Allah katakan, falam mana ba'at bihi. Nah, ketika di awal ketika Rasul memberikan rahasia kepada sebagian istrinya, falam mana ba'at bihi, maka ketika istrinya itu memberikan kabar kepada istri yang lain. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Rasul ngomong ke Hafsah, dan Hafsah ngomong kepada Aisyah tentang rahasia itu. Tapi kita lihat kalimat Quran itu unik. Kalimat Quran itu nabba'at bihi. Nabba'at itu artinya kalau fa'ala itu artinya nyicil dikit-dikit. Sebenarnya Hafsah tidak membocorkan rahasia itu kepada Aisyah. Hafsah memberikan clue tentang sebuah rahasia kepada Aisyah. Jadi sebenarnya ibu kita Hafsah tidak mengkhianati rahasia itu, memberikan clue saja.
Mungkin contoh ya, contoh yang yang suka saya sampaikan itu misalnya ketika Rasul katakan, ya sudah kalau begitu mulai sekarang saya haramkan madu untuk diri saya. Kemudian Hafsah ketemu dengan Aisyah, kemudian kata Hafsah, wahai Aisyah, di rumah kami udah nggak ada rak madu. Rak madu udah dipindah, toples madu udah kami ganti menjadi toples kopi semuanya. Ah, seperti itu. Maksudnya beliau nggak membeberkan ini kalimat Quran karena nabaat gitu. Nabaat itu berarti menyingkil dikit-dikit. Kalau anbaat itu ngasih tahu semuanya. Itu beda. Nah, wa azharallahu alaihi, dan Allah yang beritahukan kepada Nabi Muhammad tentang semua rahasia itu sudah terbongkar. Jadi Allah katakan dari langit langsung diinformasikan bahwa Hafsah eh, eh, diberitahukan kejadiannya bahwa apa yang disampaikan Rasul kepada Hafsah, Hafsah nabaat, Hafsah kabarkan sedikit-sedikit kepada Aisyah. Wa azharallahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Kemudian eh, Rasul datang menemui ibunda kita Hafsah, dan kata Allah arrafa ba'dahu. Rasul arrafa itu berarti Rasul kasih dikit-dikit tanda-tanda. Jadi ini komunikasi ketika rumah tangga menghadapi turbulence ya. Penting ini karena apa yang dilakukan Rasul ketika Rasul mengatakan kepada buat Rasul menjaga rahasia itu sangat penting. Bagi kita muslimin menjaga rahasia sangat penting. Jadi kalau ada orang bilang ke kita, ya ini saya curhat masalah keluarga, mungkin ya dalam keluarga hidup kita memang ada permasalahan sangat berat, kita nggak bisa tahan sendiri, teman kita cerita ke orang lain. Dan kalau ada di antara kita yang mendengar cerita teman kita, dia cerita ke kita tentang keluarganya, tugas kita lah menjaga itu dengan sangat rapi. Dengan sangat. Ini kisahnya hanya seorang istri Rasul bicara kepada istri Rasul yang lain. Jadi sesama istri ngomongin. Maka dan ketika itu dibocorkan, dan itu nggak membocorkan, Hafsah tidak membocorkan rahasia. Hafsah hanya memberikan sedikit clue saja dari rahasia itu, turun ayat. Coba bayangkan itu. Karena rahasia bagi umat Islam itu, aib keluarga orang lain itu sangat penting untuk dijaga. Walaupun itu antar istri saja. Nah, kata Rasul, kata Allah, arrafa ba'dahu. Rasul datang kepada Hafsah, kemudian Rasul arraf. Rasul kasih tahu, dan Rasul tidak membeberkan. Kalau kita kasih rahasia ke istri, kemudian istri kasih rahasia itu ke orang lain, ke temannya dan sebagainya. Apa yang kita lakukan sebagai suami? Biasanya kita datang marah dan langsung tembak, langsung mengatakan, kamu yang bocorin rahasia, gitu gitu kan. Tapi lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang Rasul lakukan bukan langsung bicara terang-terangan, tapi arrafa ba'dahu. Rasul kasih kode kecil-kecil. Maksudnya gini, Rasul datang kepada Hafsah terus Rasul bilang, kayaknya rak madu kita pindahin lagi ke tempatnya. Dan Rasul gak mengatakan bahwa saya tahu semua pengkhianatan, enggak pakai drama itu, enggak. Terus kayaknya rak madu kita tarik lagi, kita pindahin, taruh lagi di sana, sampai selesai madu kemarin kita taruh lagi di tempatnya, kayaknya itu perlu nanti. Nah, itu artinya arrafa ba'dahu, sedikit Rasul memberikan ta'arif, memberikan clue juga bahwa Rasul tahu keadaan sebenarnya itu. Wa a'rada an ba'din. Rasul bahkan ada hal-hal lain yang Rasul tinggalkan, hal enggak semuanya Rasul bocorkan. Artinya kalau kita marah, ini penting teman-teman. Dalam rumah tangga ini kita sama-sama belajar ya. Ketika kita marah ke pasangan, ke suami dan istri, biasanya semua keburukannya pasangan kita itu cepat itu ke trigger. Jadi ketika ada permasalahan rumah tangga, semua keburukan dia bahkan 10 tahun yang lalu itu numpuk lagi di kita itu. Itu biasa terjadi seperti itu. Dan bukan kesalahan kita murni, tapi juga iblis tugasnya yaitu tugas iblis itu yufarriqu bainal mar'i wa zaujih, memisahkan antara suami dan istri. Itu tugasnya iblis, tugasnya setan seperti itu. Jadi ketika pasangan berbuat salah, itu semua kesalahannya itu 100% gak ada kurang dikit pun untuk memori. Sempurna kembali ke pikiran kita. Dan masalah dia yang kecil, yang kita bahas bukan masalah kecilnya. Dia punya masalah satu, tapi sebelumnya dia bikin masalah 200. Jadi kita bikin 201 masalah itu kita beri. Bahkan kita kasih bumbu. Jadi 500 masalah yang dia lakukan itu. Kita habis-habisan. Nah, Rasul ketika mendapatkan itu dan yang membocorkan rahasia itu, ketika itu tahu, yang menginfokan langsung Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga memberikan arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Sedikit Rasul kasih ke Hafsah, kasih tahu info Hafsah. Ada hal lain yang a'rada an ba'din. Rasul berpaling dari yang lain. Jadi yang lain nggak dibahas Rasul, sedikit aja cukup. Jadi ini penting dalam memanage marah juga ya, memanage masalah. Artinya dalam keluarga suami istri atau parenting juga, ketika pasangan atau ketika kita menjadi orang tua, ketika anak sudah tahu kalau dia salah, nggak perlu marah. Apa gunanya marah? Nggak ada lagi gunanya marah. Kalau dia tahu udah salah, ya sudah, misalnya dia pecahin piring, kalau dia tahu salah ya udah, anak ambil ini, ambil lap, dilap semuanya, kemudian pecahan piringnya disapu, selesai. Karena dia sudah tahu kalau dia salah. Fungsi dari marah itu kan memberitahu bahwa kamu itu salah, jangan diulang lagi. Kalau dia udah tahu, nggak ada berfungsi marah itu. Maka begitu juga ketika di suami istri ya, nggak semuanya kita harus hantam dengan kemarahan.
Allah katakan wa arada man falamma nabba'aha bihi qalat, ketika Rasul kasih tahu sedikit-sedikit itu, bahwa saat kasih tahu clue itu sedikit, bahwa ada isyarat dari ucapan Rasul bahwa kamu ngomongin ini ke Aisyah ya. Tapi enggak kalimat itu. Kata Rasul nabba'a itu artinya Kak Rasul menggunakan kiasan gitu. Biasanya kayak tadi, kayaknya madu kemarin kita beli lagi dah. Saya mau makan madu lagi. Kalimat itu seperti itu. Qala, qalat, Hafsah mengatakan man anba'aka hadza. Siapa yang ngasih tahu engkau ini semua? Itu Masya Allah. Siapa yang memberitahukan Hmm. kepada engkau semua ini? Jadi begini koneksi antara suami istri ya. Dengan kiasan saja, dua-duanya langsung paham. Dua-duanya langsung paham. Rasulullah ngomong sedikit saja. Rasulullah ngomong kayaknya stoples madu ke tadi kita ambil lagi deh. Terus Hafsah langsung langsung kedetek. Siapa yang mengkabar? Man anba'aka. Anba'a itu artinya siapa yang memberitahukan semua ini kepada engkau? Jadi semua, kalau anba'a dikasih tahu semuanya itu. Siapa yang kasih beritahu semua ini kepada engkau? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Kata Rasul, jawaban Rasul, yang memberitahukan kepadaku al-alim dan al-khabir, yang maha mengetahui dan yang maha teliti. Waduh, langsung Allah yang ngasih tahu ini. Ini kalau kita yang ngasih tahu, misalnya kita istri berbuat salah, terus yang ngasih tahu Ustaz, oh langsung istri habis dilabrak. Kenapa? Karena informasi saya A1 dari seorang Ustaz yang terpercaya. Dengan itu senjatanya untuk melabrak istri. Itu sebaliknya. Istri ngomong ke suami, dapat info, suami begini, dapat info dari Ustazah. Dilabrak suaminya. Tapi ini dari Allah loh. Coba kalimat Quran menarik. Kata Hafsah, man anba'aka hadza. Anba'a berarti ngasih tahu semuanya. Itu anba'a. Kalau Quran anzal Al-Quran berarti Quran turun semuanya. Tapi kalau nazzal Al-Quran dikit-dikit tuh. Satu surat dulu, satu ayat dulu, tiga ayat dulu. Nah, Hafsah berkata, istri Rasul mengatakan, siapa yang memberitahukan semua ini? Kalimat Rasul masih menjaga. Nabba'ani. Yang ngasih tahu kan dikit-dikit ya Al-Alim Al-Khabir. Allah yang ngasih tahu dikit-dikit. Itu walaupun kalimatnya bukan kata Nabi ya. Nabi Jadi istri Nabi itu suka lupa ya, Tat? Kenapa? Kalau suaminya Nabi gitu ya? Ya istri Iya. juga suka lupa gitu. Jadi kan Rasul SAW sekalipun Rasul di rumah adalah seorang suami juga kan, yang istri-istri Rasul juga ada cemburu juga, ada marah juga gitu kan. Jadi mungkin ya bisa jadi mungkin lupa juga. Kan kata Rasul ya naba'ani al-alimul khabir, yang memberitahukan kepada saya itu ya Allah, bukan saja sebut nama Allah tapi Halo, Septian. ya. Septian suaranya hilang, Ya. Septian. Jadi kata Rasul ketika ditanya, oh siapa nih yang ngasih tahu informasi sebanyak ini, dan Rasul mengatakan ya sedikit, karena al-alim dan Allah yang maha teliti terhadap segala sesuatu. Kemudian kita lanjut teman-teman. Ya. Ya. Eh, sebelum dilanjutkan, Cak, ini berarti saya mau highlight sedikit apa yang Antum sampaikan tadi. Jadi memang etika kita dalam menjaga aib seseorang itu juga harus diperhatikan, nggak sih, Teh? Ya. Jadi kadang-kadang karena atas alasan sebuah mencari kebenaran, lalu kemudian kita merasa sebagai orang yang benar, lalu kemudian kita lupa bahwa kita harus punya adab dalam menjaga kehormatan orang lain dari kesalahan yang dia perbuat. Bahkan Allah yang zat pencipta kita aja menjaga kehormatan makhluknya, apalagi kita sesama makhluk kan juga harus lebih menjaga lagi gitu ya. Karena kadang-kadang kita suka lupa, Zat. Kalau udah nasihatin orang, negur orang, itu kadang-kadang aib semua dibongkar semua, walaupun itu aib di depan dia semua diomongin kan. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Ini Ya. ini juga poin penting, Ustaz, bahwa ya menjaga kehormatan orang itu kan Rasul juga pernah ngomong ke Ka'bah ya. Ma'a'zamu hurmatiki, kata Rasul ke Ka'bah itu, betapa terhormatnya engkau hai Ka'bah, betapa mulianya engkau hai Ka'bah, betapa harumnya, wanginya namamu hai Ka'bah. Tapi kehormatan seorang muslim itu lebih utama daripada Ka'bah sekalipun, kata Rasul itu. Walaupun nanti di akhir Rasul katakan kehormatan itu di antara darahnya dan kehormatan muslim itu sendiri. Artinya nyawa dan kehormatan muslim itu sendiri. Artinya menjaga kehormatan seorang itu luar biasa penting gitu. Kita tahu aib orang, kemudian kita tetap bertahan untuk diam saja. Itu setiap detik yang kita lalui untuk diam itu, saya yakin Allah berikan pahala itu. Jadi ada orang yang memang dapat pahala dengan diam saja. Itu orang yang dicemburui oleh sahabat-sahabat selevel Abdullah bin Amr bin As ya. Ya kan, karena Rasul tunjuk ini ada orang yang mau masuk surga ini. Kemudian datang seorang
Hari kedua datang lagi orang ahli surga, datang orang yang sama ternyata. Di hari ketiga orang yang sama lagi. Sampai Abdullah bin Amr bin As datang ke rumah orang itu numpang tidur kan. Paman, saya mau numpang tidur di sini, numpang nginep di sini. Dia nginep beberapa malam, dilihat gak ada yang spesial nih dari ahli surga kata Nabi ini. Akhirnya udah saya pulang aja deh, paman saya mau pulang aja nih. Kenapa? Cuman saya heran, sebelum saya pulang saya mau bertanya, kenapa? Karena saya mau pulang tapi saya dapati saya nginep di sini sebenarnya nggak ada masalah di rumah. Saya nggak ada masalah apa-apa kenapa numpang nginep di sini. Saya nginep di sini karena Rasul mengatakan akan datang seorang ahli surga dari pintu itu, dan 3 kali Rasul ngomong itu 3 kali engkau yang datang. Terus saya penasaran apa ritual-ritual yang kau lakukan sampai Rasul sebut engkau itu ahli surga. Dan saya tiap bangun tiap malam saya Ya. pantengin aja kamar kamu itu, kamar kau tuh paman nggak bangun-bangun tuh malam gitu. Ya habis isa tidur bangun-bangun udah bilang subuh seperti normal lah. Dan kata beliau, ya yang kau lihat ya begitulah yang kau lihat. Dan mendengar kalimat Ya. itu Abdullah bin Amr bin As balik kanan kan udah pulang, tapi dipanggil lagi sama Abdullah sini. Sebenarnya ada satu hal yang saya lakukan, yaitu setiap saya akan tidur, saya hilangkan semua rasa benci kepada hamba Allah, saya hilangkan semua rasa buruk pada hamba Allah, saya hilangkan semua keinginan buruk kepada nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Karena kan kita kan orang Allah berikan nikmat pada orang lain, kita ada prasangka buruk. Nah, menghilangkan itu saja Allah sebutkan dia menjadi seorang ahli surga. Gitu. Jadi menjaga aib orang lain itu mungkin satu PR ketika kita tahu aib orang lain adalah PR sendiri, tapi menjaga aib orang itu juga PR yang kedua. Tapi sepanjang waktu, setiap jam yang berlalu, setiap detik yang berlalu menjaga aib orang itu, semoga Allah juga menutupi aib kita di dunia dan di akhirat, dan saya yakin itu Allah berikan pahala untuk itu. Amin. Nah, Jadi hmm, pertanyaannya gini, gimana caranya kita kuat menjaga rahasia aib orang, apalagi kalau rahasia itu terkait dengan orang yang kita hormati, guru kita misalnya. Ya manusia biasa ya, mungkin ada kekurangan, ada yang tidak apa namanya, tidak misalnya tidak terekspos keluar gitu, hmm. aib-aib dari orang yang kita hormati gitu. Sementara kita luar biasa harus menjaga, kita harus menghormati dia, tapi kita tahu aib dia. Itu gimana cara yang menghadapinya ya, Sat? Ya, Dok. Kalau di sebenarnya ada banyak cara tuh yang bisa dilakukan, karena yang pertama memang kita perlu silaturahmi, bertemu ya. Bertemu itu kan kadang-kadang kita merasa itu aib dia, bisa jadi kita suzon kita aja yang mengatakan itu aib dia. Jadi kan Hmm. kitanya yang suzon gitu. Jadi kan suzon itu harus dirapikan, diperbaiki dulu dengan cara bertemu, silaturahmi, kemudian mendoakan dia diam-diam. Itu powerful itu. Di antara kita ada yang iri kepada orang Hmm. lain, benci ke orang lain, suzon ke orang lain, doakan dia diam-diam. Itu sangat-sangat kuat itu. Kemudian juga kalau tidak memungkinkan karena jarak jauh, terus kalau saya kontak juga nggak enak dan lain sebagainya, caranya adalah ini dengan menyibukkan diri. Artinya begini, pembahasan tentang membongkar aib orang kan ribah itu, atau kalau dia nggak melakukan itu jadi namimah, menjadi lebih daripada ribah itu. Nah itu eh, biasanya kalau di data itu kita lihat orang-orang di kampung itu lebih banyak gibah daripada orang-orang di kota. Orang-orang di kampung lebih Waduh. banyak ngomongin orang lain daripada orang di kota. Iya, Zat. Saya lihat seperti itu. Kenapa demikian? Saya pernah tinggal di kampung, pernah tinggal di kota juga. Saya pernah di Jakartanya itu saya pernah tinggal di sana. Jakarta Pusat saya pernah di Salemba saya tinggal. Itu orang-orang tuh nggak ada ngomongin orang lain. Ada juga, cuman sedikit. Rata-rata yang saya temuin nggak sempet ngomongin orang. Kenapa? Karena sibuk bekerja. Dan orang yang banyak ngomongin orang Hmm. lain biasanya nggak ada pekerjaan, nganggur. Karena itu caranya supaya kita nggak membongkar aib orang, supaya nggak kepikiran sana, maka tubuh ini disibukkan untuk cari aktivitas-aktivitas tuh, sampai akhirnya kita nggak ada pikiran, bahkan pikiran pun nggak sempet tuh ke sana. Jadi kan kalau kita Ya. sibuk itu kan pikiran kita sudah teroccupied itu sama sama kesibukan kita, akhirnya kita sibuk dengan itu. Jadi saya pikir cara terbaik adalah cari aktivitas sebanyak mungkin sampai kita nggak sempet ngomongin orang gitu. Jadi kita sempat mikirin project kita apa, kerjaan kita apa, amal kita apa, udah itu aja yang dipikirin terus. Ini salah satu cara nih yang untuk lakukan. Tapi kalau untuk di rumah tangga ya ngobrol. Kan kita suami istri ketemu tuh sibuk satu-satu kan gak pas juga. Ini kan untuk orang yang di luar ya. Sama satu lagi yang suka kita lupa ini, Sat. Kita sibuk aib orang, kita lupa aib kita. Iya, itu yang paling mengerikan saat itu. Paling mengerikan itu, semoga Allah menjaga kita ya. Karena kita juga aib kita juga banyak kan. Kekurangan kita juga banyak. Kita Tuh. sibuk sama aib orang, lupa sama aib sendiri. Tapi salah satu solusi yang paling penting itu memang saya lihat sangat sangat ini ya, sangat efisien, sangat powerful itu adalah dengan menyibukkan diri.
Dan itu kata-kata para ulama ya, Hasan Al-Basri kalau nggak salah mengatakan nafsuka illam tushghilha bil khairi syagalatka hiya bisyarr. Dirimu ini kalau nggak dibikin sibuk dengan kebaikan, dirimu yang bikin kamu sibuk dengan keburukan. Jadi kita nggak ada pilihan netral atau nggak ada pilihannya sibuk dengan baik atau habis sibuk dengan buruk. Jadi nggak ada posisi netral di situ karena tubuh ini diciptakan untuk dinamis, untuk bergerak terus. Dan kalau namanya bergerak nggak netral. Kalau dia bergerak tuh kalau jalan kepada kebaikan atau jalan kepada keburukan antara satu dari dua saja. Baik, Ustaz, kita lanjutkan Ya, Ustaz, ke ayat yang keempat. bisa. Allah katakan, kita lanjutkan di firman Allah di surat At-Tahrim ayat 4 itu. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kata Allah, jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka hati kalian berdua sudah condong kepada kebaikan. Wa in tadhahara, tapi jika kalian berdua, ini kalian berdua ini kan sudah mulai nih berdua itu siapa? Maka Hafsah dan Aisyah di sini. Wa in tadhahara, tapi jika kalian berdua mencoba mendominasi alaihi atas suami kalian, fa innallaha huwa maulahu, maka sesungguhnya Allah adalah maulahu, adalah pelindungnya. Wa Jibril dan Jibril, wa salihul mu'minin dan orang paling soleh di kalangan mukminin, wal malaikatu dan malaikat itu ba'da dzalika zahir. Setelah Allah sebagai pelindung, semuanya Jibril, salihul mu'minin dan malaikat adalah zahir itu ini, zahir itu punggung ya, berpihak kepada mensupport kepada suami kalian. Jadi ini ayat ini membuat saya berpikir sangat lama ini kok sampai kalimatnya seperti ini. Kalau Allah mengatakan fa innallaha huwa maulahu, maka sungguhnya Allah adalah walinya, Allah adalah pelindungnya. Jibril, salihul mukminin, malaikat kalimat seperti ini ya. Jadi cukup lama nih saya mempelajari ini baca ayat ini kok sampai kalimat Allah seperti itu. Tapi kita lihat di awal dulu Allah kan in tatuba ilallah, jika kalian bertaubat kepada Allah. Nah, ini penting teman-teman semuanya bahwa dalam hidup kita kan ada banyak dimensi ya. Karena itu kita jangan suuzon. Karena ketika kita suuzon, kita hanya melihat dari satu dimensi saja. Hidup itu ada banyak dimensinya. Dan ketika kita punya masalah, masalah itu pun punya banyak dimensi. Masalah rumah tangga itu bisa jadi dimensinya satu, komunikasi. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga, omongan orang lain. Yang keempat, prestis. Yang kelima, pengakuan. Yang keenam, dosa dari kita sendiri. Yang ketujuh, dan seterusnya. Jadi ketika ada permasalahan dalam hidup kita, permasalahan itu pasti dipicu oleh banyak hal. Ada banyak hal memicu permasalahan, nggak satu hal saja. Maka permasalahan itu ketika kita ingin menyelesaikan masalah, dimensi pertama yang harus kita lihat adalah hubungan saya dengan Allah itu dulu. Biasanya permasalahan di rumah tangga itu ini buat para pemimpin rumah tangga ya, para suami, bahwa permasalahan di rumah tangga itu pertama sekali muncul dan yang harus kita evaluasi adalah hubungan saya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan intatuba ilallah. Allah nggak bahas dulu minta maaf kepada Nabi Muhammad. Allah dulu taubat kepada Allah dulu. Sebab kalau urusan kita ke Allah sudah rapi, urusan dengan makhluk akan rapi juga dengan modal kita urusan kepada Allah itu. Kenapa orang bisa bersabar? Karena sabar ingat kepada Allah. Kenapa bisa meridhoi ridho pada Allah? Jadi urusan pertama yang perlu diperbaikilah taubat kepada Allah. Maka ketika kita para pemimpin rumah tangga, para suami, ada masalah gak habis-habis di rumah, mungkin dosa kita banyak. Nah, kita perlu berhenti melakukan dosa itu, berhenti melakukan maksiat itu dan taubat pada Allah. Itu solusi pertama dari semua masalah apapun yang ada di dunia. Tapi jangan digunakan ini untuk menilai orang lain ya. Jangan dilihat orang lain ketika punya masalah. Ini sarapan yang sangat salah di muslimin hari ini. Orang kalau punya masalah, pertama dia pikir mungkin ente punya dosa. Itu bukan tugas kita mengatakan orang lain punya dosa. Saya pernah dengar ada sebuah gempa terjadi di salah satu tempat di Jawa Barat. Kemudian kata orang, iya di situ banyak LGBT. Enggak, ketika gempa korban banyak, jangan ngomong LGBT. Kita bantuin dia dulu. Jangan ngomong di situ banyak masalah. Enggak, itu nggak usah dibahas dulu. Bantuin dulu. Udah bantuin enggak, terus ngomongin orang terkena musibah dia banyak maksiat. Itu kan bukan pada tempatnya. Ini pembahasan ini untuk diri kita sendiri. Ketika ada masalah di rumah, pertama sekali yang perlu diperbaiki dalam hidup adalah hubungan saya dengan Allah seperti apa. Maksiat saya, dosa-dosa saya, itu yang perlu diperhatikan sekali. Kata Allah bicara ketika rahasia itu terbongkar dan Allah bocorkan, permasalahannya Allah nggak ngomong. Walaupun suaminya beliau ini adalah seorang nabi, Allah nggak ngomong minta maaf dulu, tapi intatuba ilallah. Karena kalau sudah suami bertobat pada Allah, istri bertobat pada Allah, rumah akan Allah jamin rapi. Nah itu ada orang mengibaratkan suami istri itu kayak segitiga ya. Segitiga itu di sisi kanannya suami atau sebaliknya sisi kirinya istri.
Jadi dan paling atas itu Allah. Jadi semakin dekat dengan Allah, suami istri itu semakin dekat juga hubungannya. Tapi semakin jauh dia dari Allah, maka semakin jauh juga hubungan antara suami dan istri. Maka rumah yang indah itu rumah yang Allah Allah kita usaha mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah itu urusan Allah. Mawaddah warahmah itu Allah yang jamin, bukan kita yang jamin. Maka poin pertama ketika pernikahan punya masalah, dimensi yang harus diselesaikan pertama kali adalah dimensi spiritual dulu. Cek dulu itu, apapun masalah anak, sakit-sakitan, gak berganti-ganti, apapun itu. Dan sekali lagi, ini bukan tugas kita menilai keluarga orang, enggak. Ini tugas kita untuk menilai rumah kita sendiri. Untuk para suami dan para istri, ketika ada masalah, gak berhenti, ayo berhenti maksiat, berhenti bikin dosa. Dan pindahkan kebaikan aktivitas kepada yang baik-baik. Itu hal pertama. Dan Allah kata, jika kalian berdua sudah bertaubat, faqad saghat qulubukum, maka hati kalian sudah saghat. Saghat itu mala yamilu, condong. Sudah condong hati kalian, condong kepada kemana? Condong kepada kebaikan, karena sudah bertaubat. Wa in tadhahara alaihi, tapi jika kalian berdua ingin mendominasi, nah ini penting untuk para istri ini. Untuk para istri kadang-kadang itu, saya nggak tahu cara berpikirnya perempuan, tapi saya interaksi dengan perempuan cukup banyak. Saya bersaudara berlima totalnya semuanya, dan saya sendiri laki-laki. Dan dari kecil dari SD itu saya kenal semua teman kakak saya itu, adik-adik saya itu. Jadi saya perempuan, jadi interaksi dengan perempuan cukup banyak. Dan biasanya di perempuan itu ada istilah to forgive not to forget. Oke, saya maafkan, tapi enggak, saya simpan itu. Itu perempuan itu punya kemampuan mengingat sangat tinggi itu. Atau bikin salah sekarang, dia masih ingat tuh dosa itu 2 tahun 2008. Kamu juga pernah melakukan itu bulan Juni tahun 2008 kan? 2008 kan 2024. Kita sendiri juga lupa ya. Tapi itu terjadi. Terjadi. Maka Allah katakan di sini, jika sudah bertobat kepada Allah, itu selesai satu. Tapi masih ada PR kedua. Kadang saya bertobat pada Allah, tapi dengan kesalahan suami. Nah ini kadang-kadang suami punya salah, dia dapat kartu as itu. Dengan kartu as itu dia ingin mengontrol suaminya. Itu terjadi tuh. Jadi suami itu takut sama istri, diantaranya adalah karena ada kesalahan suami yang istri itu udah pegang gitu. Walaupun kesalahan itu udah 10 tahun yang lalu, dia pegang itu. Dengan modal itu, dia mendominasi rumah tangga. Dan Allah mendesain rumah tangga itu tidak didominasi oleh istri. Karena Allah kata, wa in tadhahara alaihi. Dan jika kalian berdua mencoba mendominasi alaihi atas suami kalian, fa innallaha huwa maulahu. Maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Wa Jibril dan Jibril, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang saleh. Ini ayat yang saya sangat lama memperhatikan di antara semua di 12 ayat ini, kayaknya ini yang paling lama saya pahami ya. Kenapa? Karena masalahnya kan hanya saya boleh katakan hanya Hafsah memberitahukan kepada Aisyah, istri Rasul, mengatakan kepada istri yang lain bahwa Rasul mengharapkan pada dirinya madu. Dan itu nggak membocorkan rahasia, cuman kiasan saja yang diberikan. Kenapa kalimat Allah sampai fa innallaha huwa maulahu? Allah sampai mengatakan maka Allah pelindungnya, pelindung suamimu, dan Jibril, dan orang-orang beriman yang paling soleh, dan malaikat. Dan kalau kita baca teliti, Allah huwa maulahu, Allah pelindungnya, Jibril. Kenapa Jibril disebut? Karena Jibril yang paling sering interaksi dengan Rasul SAW, dan istri Rasul tahu itu. Wahyu turunkan lewat Jibril. Jadi Jibril yang agung itu, yang dahsyat itu akan berpihak pada suami kamu. Wa salihul mu'minin. Salihul mu'minin bukan al-mu'minun as-salihun, tapi salihul mu'minin itu orang-orang paling soleh di antara orang beriman. Kalau saya tanya di hari itu, di zaman itu, sebutkan 2 orang paling soleh di zaman itu. Nomor 1, Abu Bakar. Nomor 2, Umar. Abu Bakar ayahnya siapa? Ayahnya Aisyah. Yang kedua, Umar ayahnya siapa? Ayahnya Hafsah. Kata Allah, bahkan bapak kalian berdua akan berpihak pada suami kalian. Wasalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Dan malaikat setelah itu menjadi support system, menjadi support dari pelindung bagi suami kalian itu. Ini penting diketahui, terutama untuk para istri, bahwa kecemburuan itu yang nggak terkendali itu bisa jadi masalah besar di rumah, dan itu bisa mengganggu kemana-mana. Karena itu banyak orang nanya ke saya itu, Ustaz, gimana apakah hukumnya suami, ini yang nanya ibu-ibu nih, apa hukumnya suami mengunci, memberikan password untuk HP-nya atau laptopnya, atau sehingga kita nggak bisa baca. Saya nggak membahas itu, yang saya bahas apa pentingnya istri membaca HP suami. Dan sebaliknya juga sama, apa pentingnya juga suami baca HP istri. Karena nggak ada pentingnya di sana. Artinya kalau kita suka memantau, artinya hari ini trust issue itu, permasalahan kepercayaan itu sangat penting untuk kita cek lagi teman-teman. Karena di rumah sendiri, hari ini kan kita
gaya hidup hari ini, mungkin mungkin coba dikritik saya berharap bisa dikritik. Saya lihat gaya hidup hari ini gaya hidup yang sangat tidak trust itu. Dari manapun. Di rumah, hari rumah tembok tinggi-tinggi semua itu. Kita berlindung dari siapa sih? Dari tetangga itu. Ya kan, pagar tinggi-tinggi, terus pagar nanti di luar pagar ada pagar lagi, dua pagar ada lagi, dan sebagainya. Bahkan di kantor-kantor itu, berapa kantor itu saya juga heran. Kenapa di kantor-kantor itu ada CCTV, yang CCTV itu menghadap bukan ke keuangan, menghadap ke karyawan. Berarti kan kantor nggak percaya dengan karyawannya. Itu CCTV itu, kalau CCTV pernah rumah kemalingan, kantor kemalingan, taruh CCTV itu masuk akal, mengantisipasi. Atau mungkin daerah itu memang kita bikin kantor di sini, daerah itu memang rawan maling, terus ditaruh CCTV ya wajar. Tapi nggak ada kejadian apa-apa, tiba-tiba taruh CCTV, kan trust yang bermasalah itu, saling percaya antara kantor dengan karyawannya, saling percaya. Bahkan di rumah juga seperti itu. Kalau sampai pada titik suami masang CCTV di rumah untuk mantau istrinya, percaya itu udah hilang. Kalau kita sudah saling nggak percaya, maka tidak ada sangkutan kita ke Allah. Tugas kita kan ketika suami meninggalkan istrinya di rumah, maka suami bertakwa, astaudiukumullah, kan doa kita itu, aku titipkan engkau kepada Allah. Maka terserah Allah, Allah yang maha tahu. Dan istri juga berkatakan, silahkan pergi dan aku juga titipkan engkau kepada Allah. Jadi kita hidup bertemu dengan semua pikiran kita husnuzon isinya. Tapi kalau terlalu banyak diisi dengan suuzon, itu fatal. Bahkan kita bisa lebih percaya ucapan tetangga daripada ucapan suami sendiri yang kita bangun tidur bareng dia lagi. Malah lebih percaya dengan tetangga jauh atau omongan orang di chattingan yang kita nggak tahu kapan. Nah, ini penting diperhatikan. Kenapa? Karena kecemburuan yang tidak terkendali itu bisa menjadi masalah besar. Nah, di ayat ini Allah gunakan kasih sampel ini, artinya ayat ini tidak berlaku untuk keluarga Nabi saja. Ayat ini berlaku untuk semuanya. Ayat ini sangat berlaku untuk semuanya. Nanti di ayat ke 9 kayaknya. Di ayat ke-9 kita akan dapat salah satu jawaban kenapa Allah gunakan kalimat ini. Jadi Allah katakan, jika kalian berdua ingin mendominasi, maka Allah akan menjadi pelindung suami kalian. Jadi di istri itu memang perlu menundukkan ego di hadapan suami, itu sangat penting itu. Saya menggali kisahnya ibunda kita Khadijah ya. Saya sempat, karena riwayat tentang ibunda kita Khadijah, hadis-hadis tentang itu sangat sedikit. Karena perawi hadis belum ada yang belum masuk Islam bahkan saat itu. Ketika Rasul bersama Khadijah gitu, ada perawi hadis yang banyak itu mungkin masih sangat kecil, mungkin seperti Abdullah Abadillah itu mungkin banyak yang diantaranya sangat kecil. Jadi riwayat itu sangat sedikit. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa Khadijah itu tidak tergantikan oleh Rasul gitu. Bahkan seorang Aisyah, ibunda kita Aisyah itu kan cerdas, cantik, jenius, cekatan, apalagi itu. Nah, semua kebaikan itu ada di ibunda kita Aisyah itu. Tapi beliau cemburu kepada Khadijah, dan posisinya Khadijah udah meninggal. Coba itu. Itu sehebat apa ibunda kita Khadijah? Dan salah satu riset kecil-kecilan yang saya bikin adalah karena Khadijah menempatkan diri sebagai istri. Ketika beliau kan posisinya ketika Rasul Muhammad SAW sebelum jadi Nabi, Muhammad menikah dengan Khadijah, posisi awal sebelum menikah itu kan Khadijah investor, Muhammad pengelola. Dan di mana-mana investor itu adalah tuannya. Investor itu udah owner itu. CEO itu setinggi apapun ya CEO, petugas. Yang paling tinggi lah ownernya. Kalau kata owner ganti CEO-nya, udah ganti CEO itu, kebuang CEO itu. Sekalipun dia CEO lembaga besar, CEO Facebook, segala sebesar apapun, kalau kata ownernya nggak, nanti udah selesai ente. Ganti itu CEO-nya. Nah, posisinya kan kalau kita lihat dari sisi dunia ya, sisi dunia adalah tapi kalau di sisi yang lain ya Rasul punya predikat Al-Amin di Mekah itu predikat yang luar biasa itu. Nah, itu posisi seperti itu, dan ketika menikah Khadijah radhiyallahu taala anha langsung menempatkan diri beliau sebagai istri Nabi. Langsung Rasul. Waktu itu Muhammad belum jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad muda belum jadi Nabi. Jadi langsung Muhammad diberikan kewenangan atau diberikan ruangan untuk mendominasi rumah itu. Kenapa? Karena Al-Quran, Islam itu mendesain keluarga untuk seperti itu. Dalam segala tempat itu perlu ada leader. Perlu ada leader. Dan Al-Quran sudah katakan leader di rumah tangga adalah seorang suami. Kenapa? Kalau tidak dikatakan Quran begitu, sampai 2024, orang masih debat sampai hari ini. Kenapa? Kita pergilah kepada orang yang tidak ketemu dengan Quran. Pasti mereka masih debat. Terus, siapa sih pemimpin rumah tangga sebenarnya? Itu tadi ada pertanyaan, apa yang terjadi di dunia ini kalau nggak ada Islam? Kita masih mendebatkan sampai hari ini siapa pemimpin rumah tangga. Dan akhirnya kalau kita mencari tahu, kita bikin riset dan lain sebagainya, akan dapat kesimpulan. Ini Dr. Muhammad Ghazali mengatakan, kalau ilmu kita teliti dengan ilmu murni, kita akan dapat kesimpulan bahwa ilmu itu sejalan dengan syariat. Dan ketika kita
teliti itu, oh ternyata betul kesimpulannya memang suami harus mimpin rumah tangga. Tapi usia pernikahan udah 40 tahun. Anak udah gede-gede, udah terlambat dapat itu. Kita udah dapat shortcut langsung panduan dari Quran. Karena dengan itu rapi rumah tangga insya Allah. Maka ini penting diketahui oleh para istri. Dan sebaliknya untuk para suami, kenapa Allah sampai menundukkan para istri sebegitu rupa sampai tidak boleh mendominasi suaminya? Karena suami itu satu, dia dituntut bertanggung jawab di rumah. Satu, bertanggung jawab di rumah, nafkah suami bertanggung jawab. Walaupun istrinya punya penghasilan, tetap suami yang harus beli beras ke suami. Penghasilan istri pakai untuk istri sendiri. Walaupun nanti ada pembahasan istri minta izin ke suami mau menghabiskan uangnya untuk apa, untuk yang besar-besar. Itu ada pembahasan terpisah. Tapi nafkah di rumah tangga tetap dari suami. Kemudian kedua, seorang suami, seorang laki-laki, ketika dia rumahnya sudah sedikit nyaman, dia punya tanggung jawab lain untuk bikin karya besar di luar rumah. Nah, ketika suami bikin karya besar di luar rumah, dia sangat perlu pada support system. Kebutuhan dia pada support system itu sangat tinggi melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kalau kita bicara support system pertama setelah keimanan pada Allah adalah istri yang ada di rumahnya. Jadi suami kalau berdarah-darah di luar, dicaci, dihina, dihantam dengan apapun. Saya sekarang suka lihat itu kalau ada poster baru muncul tentang pilih saya, caleg atau apa lainnya, itu bersamaan dengan poster yang muncul puji-pujian kepada orang itu dan nggak sedikit juga cukup banyak muncul penghinaan kepada orang itu. Nah, siapa orang-orang kayak ini sebagai contoh hari ini kita lihat ya. Dalam dunia pekerjaan kita juga gitu ya. Di antara kita yang karyawan rendahan mungkin. Dianggap orang karyawan rendahan. Ada OP yang sampai ke kantor dicaci maki. Ada ojek, ada tukang anter dan sebagainya. Setiap terima tuh nggak ada yang berikan. Kita udah hujan-hujanan, bela-belain datang ke sana, petin nggak cuma ngantar barang itu. Dikasih tips juga enggak, yang dikasih makasih juga enggak, yang ada di mau dan lain sebagainya. Orang-orang kayak begitu akan mendapatkan energi yang full kalau dia pulang ke rumah dan ada orang yang memuliakan dia. Jadi kita boleh hancur berantakan, para suami ini boleh hancur berantakan di dunia luar di tempat kita bekerja, tapi kalau kita pulang ke rumah mendapatkan support system yang kuat yaitu istri, itu lebih dari segalanya udah. Itu lebih dari segalanya. Karena itu kita boleh berantakan di tempat kerja. Kenapa? Karena kita masih punya tempat pulang, namanya rumah. Tapi kalau kita sudah berantakan di rumah, kita nggak punya tempat pulang kemana lagi. Udah habis sudah. Satu tempat pulang kita rumah. Tapi kita boleh hancur-hancuran di tempat kerja, tempat kita pendidikan, di tempat atum ada di antara ngambil dokter dan sebagainya, dikerjain sama dosen dan sebagainya, tempat di pasar dan sebagainya. Tapi ketika pulang dapat energi full, besoknya berangkat lagi. Dan ketika ada Rasul SAW pertama berdakwah, Rasul kan habis-habisan berdakwah itu. Dicaci, dihina dan sebagainya. Apa energi terkuat yang Rasul dapatkan? Pertama memang keimanan itu. Turun surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili huwa asyaddu wat'an wa aqwamu qila qiyamul lail menjadi support system, tapi secara duniawi juga Rasul dapat support system yang tidak tanggung-tanggung yaitu istri beliau, Khadijah. Analisa saya itu yang tidak tergantikan oleh siapa istri Rasul manapun. Semua istri Rasul adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang mulia semuanya. Tapi untuk Khadijah ibunda kita, karena beliau menempatkan dirinya untuk tidak mendominasi suaminya. Nah, Allah katakan wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu. Kalau kamu mencoba mendominasi atas Muhammad, atas suami kamu, maka Allah pelindungnya. Dan Jibril dan orang mukmin paling soleh, termasuk orang tua kalian berdua, Abu Bakar, ayah dari Aisyah, Umar bin Khattab, ayah dari Hafsah, dia pasti akan berpihak pada suami. Termasuk malaikat semuanya zahir akan menjadi support dari suamimu. Nah, kemudian terakhir yang kelima, ayat 5 ini kita tutup dengan ayat 5 ini, asa rabbuhu in tallaqakunna. Boleh jadi Rabbnya talaqakunna, jika dia suami kamu mentalak kalian semuanya, ayyubdilahu, Rabbnya akan mengganti azwajan dengan istri-istri khairan minkunna, yang lebih baik daripada kalian. Siapa itu? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, tayyibatin wa abkara. Nah, kita tutup di sini, besok kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kata Allah, sampai Allah berikan ini kalimat ini sepertinya kadang-kadang kayak ancaman kepada istri Nabi. Kalau seandainya suami kamu mentalak kalian, dan kalimatnya bukan talaqakuma, tapi kunna. Lagi-lagi untuk menjaga kehormatan istri Nabi. Tadi kan berdua, ketika taubat disebut dua-duanya. Tapi ketika seperti ini disebut, seandainya ini kalimat Umar sebenarnya. Ketika Rasul dapat isu Rasul mentalak semua istrinya. Kata Umar, ada kalimat saya yang dijadikan oleh Allah sebagai kalimatnya Allah. Ada beberapa kalimat termasuk salah satunya ini. Kata Allah, boleh jadi mungkin saja Rabbnya, jika Rabbnya Muhammad itu mentalak semua istri-istrinya, dia akan mengganti. Kalimat Allah itu bukan yubadilahu, tapi yubdilahu.
Dan kata abdala Jibrilu. Artinya kalau ditolak oleh Rasul semua istrinya, bersama dengan itu langsung Allah ganti semuanya. Bukan satu-satu, malam ini satu, besok satu, bukan. Tapi semuanya langsung diganti dengan istri-istri yang lebih baik dari mereka semua. Yang ciri-cirinya adalah muslimat satu, mukminat dua, qanitat tiga, taibat empat, abidat lima, saihat enam. Kemudian disebut sayyibatin wa abkara, baik itu gadis, baik itu sudah pernah menikah ataupun abkar bikir ataupun gadis. Jadi di nanti pertemuan berikutnya kita bahas ayatnya lebih dalam, tapi poinnya di sini adalah apakah ada di antara istri Rasul itu yang ditalak oleh Rasul? Jawabannya nggak ada. Dan di sini kita lihat istri ideal itu adalah muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Ini istri-istri ideal dan kata Rasul, kata Allah, eh, boleh saja Rasul mentalak mereka, tapi dalam faktanya dalam sejarah kita tidak temukan bahwa Hafsah ataupun ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anhuma tidak satu pun di antara mereka yang ditalak oleh Rasul. Artinya kedua istri Rasul sudah memiliki semua kriteria istri yang solihah, itu yang muslimatin, mukminatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Jadi istri Nabi itu sudah memiliki semua kriteria itu, dan itu nggak ada yang ditalak oleh oleh Rasul SAW. Itu dulu teman-teman, sudah jam 8.56. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasannya. Kalau mau ada yang didiskusikan, mangga Ustaz Arif perlu dari Ustaz Arif ini perlu sudut pandang yang suka dari yang lain. Apa? Kalau orang bilang yang nyeleneh, nggak nyeleneh sih, tapi perspektif yang lain itu menarik sebenarnya. Ustaz. Iya, iya, iya. Baik, memang gini, sebelum kita buka tanya jawab, atau saya bukan tanya jawab, saya coba pilih-pilih pertanyaan yang sudah ada dikirim di DM kita. Eh, memang permasalahan kita dalam hidup rumah tangga ini, kalau saya lihat memang perlunya kesadaran penuh bahwa pernikahan itu adalah ibadah. Sehingga memang ketika kesadaran penuh itu, maka eh, hubungan yang didahulukan adalah hubungan vertikal gitu kepada Allah, baik dari suami maupun istri gitu. Jadi kalau misalnya contoh, kalau melihat kalimat-kalimat ini kan seringkali para istri suka bilang, oh ya tergantung suami dia saat modelnya kayak apa, ya kan sering tuh pertanyaan itu seperti itu. Tapi saya seringkali bilang begini, koreksi kalau saya salah ya, saya bilang eh, ya dalam tanda kutip ya sezolim-zolimnya seorang suami hari ini kalau dia masih muslim, ada nggak yang lebih zolim dari Firaun? Gitu. Bayangkan kalau Asiyah binti Muzahib istrinya Firaun itu adalah ibu-ibu sekalian gitu, yang apa namanya, yang harus menahan diri, menahan hati, hidup bersama orang paling zolim, orang paling kayak Allah di muka bumi gitu ya. Itu kayak apa rasanya gitu, sehingga perbandingan hidup kita yang mungkin kita ngerasa itu masalah, paling banyak masalah kita, padahal ada orang lain yang jauh lebih masalah daripada kita, tapi dia bersikap dengan cara yang lebih baik gitu. Jadi saya merasakan sendiri kalau misalnya kita memang punya masalah antara kita dengan pasangan kita, kita dengan anak-anak kita, yang pertama dikoreksi itu sebenarnya keimanan kita. Kalau saya sebagai pemimpin ya, sebagai kepala keluarga, apa yang salah dengan hidup saya gitu? Ada apa masalah saya dengan Allah gitu? Sehingga kalau Allah sudah ridho, kan enak tuh, gitu. Allah yang ngejamin, Allah yang ngasih perlindungan, gitu. Sebagaimana di ayat tadi kan, udah nggak ada lagi siapa yang mau backingin kalau Allah yang jadi backing gitu, udah nggak ada lagi. Kira-kira gitu yang anda pikirkan gitu. Jadi ya baik suami maupun istri ya, mari kita sama-sama banyak bersyukur, mari kita sama-sama banyak juga mengevaluasi, memperbaiki diri, karena pada dasarnya kalau ketika kita belajar isab tidak dari awal gitu ya, kadang-kadang ya penyesalan itu memang datang belakangan. Kita udah nikah 10 tahun, udah 20 tahun, udah 30 tahun baru sadar, oh iya selama ini gimana. Tapi kan istri atau suami bukan handphone yang bisa tukar tambah ya. Ya sudah, dievaluasi sambil memperbaiki keluarga kita gitu ya, memperbaiki anak-anak keturunan kita gitu, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti kita dulu. Kira-kira gitu. Nah, karena ada beberapa pertanyaan nih yang coba Ana sampaikan, dan mudah-mudahan ada juga yang memang sudah dijawab tadi sama Ustaz Rian ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, gimana saat Miko? Ada yang bisa di-share pertanyaan-pertanyaan kita untuk malam ini? Nah, ini masih ada pertanyaan soal gibah. Nah, ini gibah itu
hari ini kok menjadi kalimat yang rasanya kok jadi ringan gitu ya, padahal itu dosa besar ya. Kalau anak-anak Gen Z hari ini bercanda soal gibah tuh kayaknya, gue lagi mau gibah, dia mau ngegibah gitu. Padahal itu dosa gitu. Dengan entengnya dia bicara tentang kalimat itu gitu. Nah, sebenarnya ini bagaimana cara kita terkait dengan hal gibah ini, karena dalam syariat Islam kan ada 6 perkara yang dibolehkan untuk gibah. Ada hadis tentang itu ya, Ustaz ya. Tentang 6 keadaan gitu ya, yang dibolehkan gibah. Tentu Ustaz lebih paham tentang hadis ini. Penggunaan hadis ini seperti apa? Karena seringkali ini dijadikan dalil oleh kita dengan tanpa ukuran timbangan yang jelas gitu ya. Ini saya sarikan dengan kalimat saya ya, pertanyaan ini. Karena menurut pertanyaan ini, bagaimana kalau misalnya ini jangan apa-apa langsung menjadikan ini sebagai dalil. Usahakan dulu agar nanti tidak menjadikan apa yang kita sampaikan berkaitan dengan keburukan orang lain menjadi pembenaran. Karena tipis sekali alasan dia, entah memang karena itu untuk kebaikan untuk umat, atau sebenarnya hawa nafsu belaka yang sebenarnya ditempelin dengan dalil-dalil tadi. Bagaimana kalau seperti ini, saat mohon arahannya. Iya, Sat. Ya, ini gibah ini memang PR, Sat, ya. Di hari ini bagi kita umat manusia di dunia semuanya, bukan PR di kita doang. Terutama ketika teknologi sudah sangat maju, dan nggak salah teknologi juga. Teknologi itu netral, sama kayak pisau, bisa dipakai potong bawang, bikin nasi goreng, bisa pakai bunuh orang juga. Bukan salahnya pisau, masalahnya menggunakan. Jadi kalau anti terhadap teknologi juga kita yang salah gitu. Namun di gibah ini gibah itu kata ghaib, sebenarnya ghaba yaghibu, kata ghaib artinya orangnya nggak ada kita omongin. Tapi kan itu fakta. Ya itu yang gibah, itu yang fakta yang diomongin itu. Kalau nggak fakta, itu buhtan, itu lebih parah dari gibah itu. Yang bahasa Indonesia kita sebut dengan memfitnah orang gitu, dengan apa yang tidak dia lakukan. Itu lebih parah lagi, lebih berat lagi dari gibah. Gibah itu adalah kita mengatakan fakta yang orangnya nggak di sini. Nah, sebenarnya standarnya itu cukup simple. Standarnya apa? Standarnya adalah kita nyaman nggak sih kalau kita menceritakan dia dan dia ada di sini, itu aja. Kalau seandainya dia ada di sini, kita nggak bisa ceritakan dia, berarti itu gibah, itu udah fix. Nah, itu sudah jelas itu. Jadi kalau kita, dan siapapun, mau dia seorang artis kayak mau dia ya udah, kan nggak urusan kita nih. Dan itu juga bukti bahwa sebenarnya waktu nggak berjalan cepat. Waktu itu berjalan kayak biasa sebenarnya gitu. Tapi kenapa dia sangat cepat? Karena kita sibuk. Sibuk apa? Sibuk gibahin orang mungkin. Artinya orang bilang hari ini waktu sangat cepat, waktu sangat betul. Waktu sangat cepat itu saya juga merasakan waktu sangat cepat. Tapi bisa jadi waktu kita sangat cepat karena waktu kita terpakai untuk hal yang negatif. Kata gibah itu mau nggak mau, itu terutama bagi ibu-ibu ya. Walaupun saya dapati laki-laki juga menggibah juga banyak gitu. Cuman dari perspektif yang berbeda. Ada orang nikah lagi, ibu-ibu gibahin istrinya, laki-laki juga gibahin, tapi dengan bahagia. Tapi sama aja sebenarnya. Sama aja sebenarnya itu. Sama aja. Kalau poinnya adalah, kira-kira kalau orang itu di depan saya berani nggak ngomongin poin-poin yang saya sampaikan tadi? Itu simpelnya seperti itu. Tapi kalau saya nggak berani, itu udah gibah berarti itu. Tapi kalau saya berani, ya nggak apa-apa. Berarti kan ya apa yang biasa saya sebut dia baik, kebaikannya dia itu bukan gibah berarti. Itu bukan gibah. Tapi kalau kita kira-kira dia di sini, kita nyaman nggak menceritakan itu. Kalau kita nyaman menceritakan itu, ya bukan gibah itu. Tapi kalau kita, kan banyak tuh ketika kita ngomong, orangnya datang. Nah, itu udah fix atau gibah itu. Orangnya datang atau langsung ganti tema ke tempat yang lain. Dan memang di pembahasan ini memang dan Quran tuh memberikan perumpamaan kayak makan daging ya. Makan daging itu kan enak. Daging itu kan orang berhenti makan daging biasanya kan karena ingat kesehatan aja. Kalau nggak ingat kesehatan, rendang itu bisa nambah berkali-kali gitu, atau gulai-gulai. Tapi dia lupa, kata Allah. Allah mengatakan gibah itu memang kalian makan daging berasanya enak, tapi itu daging saudara sendiri. Gitu. Dan kalau kita kan lagi makan daging, terus lagi makan tuh dagingnya enak nih, empuk dan lain sebagainya. Ini daging apa nih? Itu ada tangan orang tadi kecelakaan, kita gulai. Kita muntahin semua itu. Allah gambarkan gibah itu seperti itu. Artinya dia memang kerasa enak gitu, kayak makan daging. Tapi semua dosa itu kelihatannya kerasa enak saat ini. Maka dan ini juga bukan hal yang gampang ya, karena kita sudah
dari kecil zaman nggak ada sosial media, dari pagi di acara TV Ustaz Arif paling paham lah itu, acara TV setelah pengajian langsung gibah kan Ustaz. Iya kan, setelah acara yang untuk desain pengajian sama Ustaz itu kan setelah itu langsung acara gibah, itu nggak ada jeda itu udah. Dan gibahnya atas nama jurnalisme. Pakai 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 profesionalisme lagi, jurnalisme lagi. Nah itu Cover both side. kapan banget tetap aja ngomongin keluarga orang gitu kan. Dan itu struktural ada dari dulu tuh. Dari dulu sampai sekarang, dan itu bukan hal yang gampang untuk menghentikan, tapi kalau kita bisa berhenti, mungkin itu bagian dari ikhtiar jihad kita juga itu tuh. Berhenti nggak ngomongin orang ya, salah satunya ya itu. Sebenarnya ada banyak. Karena itu kadang kita kalau mau lihat ya, musibah yang Allah berikan ke kita itu banyak hikmahnya. Di antara hikmah paling besar, orang kalau kena musibah dia nggak sempat ngomongin orang lain. Antum kalau ma'adullah, kalau udah sakit parah udah nggak ada ngomongin orang lain, berdoa nangis ke Allah minta diberikan kesembuhan, kita kan sibuk dengan kebaikan itu. Atau ada mungkin anaknya atau Betul. keluarganya atau siapa, dia menjaga itu akhirnya nggak sempat berbuat maksiat, itu kan dosa dosa kepada Allah. Karena itu ketika membahas tentang gibah ini, memang ada beberapa pengecualian pun dicek lagi hadisnya, saya kurang tahu juga hadisnya itu apa. Tapi kalau memang tujuan kita adalah islah, misalnya seperti dalam keluarga, ketika ada masalah kan fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, maka carilah orang yang bijaksana, orang yang punya hikmah, dari baik dari laki-laki ataupun dari yang perempuan, kalau dia ingin mendapatkan islah. Ketika mencari itu ya memang ada beberapa hal yang memang harus kita sampaikan. Tujuan kita adalah mencari islah itu nih. Dan kalau kita sampaikan, memang ada hal yang mungkin juga tidak perlu kita sampaikan. Nah, itu urusannya di kita masing-masing. Karena nggak semua aib pasangan itu perlu. Dimana kita ada bermasalah, maaf Allah, ya Allah jaga, semoga Allah jaga kita semua. Ada pasangan yang bermasalah suami dan istrinya, dia datang ke orang yang bijak lah, yang baik, cara pandangnya yang tidak bias dan tahu ilmu tentang pernikahan dan lain sebagainya, bisa menjelaskan dengan baik. Kemudian mereka curhat dua-duanya. Saya yakin di hati kita ada, kita nggak nyaman. Saya sebagai suami, saya nggak nyaman ceritakan kekurangan istri saya ini kepada orang lain, pada siapapun itu. Nah itu jangan ceritakan. Satu, yang kedua, lihat ini kalau saya ceritakan ada manfaatnya nggak untuk memberikan solusi. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah diceritakan. Nah itu juga penting. Dan itu saya nggak bisa jawab batasannya sampai mana. Mungkin jawaban Rasul itu istafti qalbak, kata Rasul, minta fatwa ke hati. Coba tenangin dulu emosinya, terus minta fatwa ke hati. Itu hati kita itu barang yang paling mahal yang Allah berikan ke kita kan. Dengan hati itu kita connect ke pencipta kita kan melalui hati itu. Jadi ya kita minta fatwa ke hati untuk yang gibah. Tapi memang dia harus harus dilatih untuk tidak, jangan terbiasa mendengar itu, membaca itu, dan itu perlu dicek lagi tuh isi explore di Instagram kita apa, home di Facebook kita apa. Kalau ngomongin orang udah, antum merdeka, orang yang merdeka. Jadi Bapak Ibu semuanya kita orang yang merdeka, tinggalan follow aja udah. Tinggalan follow, Ya. tinggal skip. Apalagi sekarang ada iklan, makanya sponsor kan, iklan kan muncul tinggal skip. Ada apa, not interested kan, tidak tertarik dan lain sebagainya. Coba kalau enggak baca dikit, berapa banyak tuh ada pernikahan macam-macam. Itu ada yang sampai jadi uang gitu. Menjadi uang. Saya tahu itu dari ya dari yang suka baca itu. Wah, ada jadi uang setrian. Jadi uang terus gimana ya? Dibikinin sinetron juga sama ini, sama home production. Ustaz Arif kalau masih kerja di sana jadi sinetron juga kan. Itu kan eh, orangnya nggak tahu gimana ya, mungkin sudah bertaubat, sudah islah antara suami dan istrinya, tapi dosa kita terus ngalir tuh dengan nonton filmnya dan lain sebagainya. Itu kan itu mengerikan sampai jadi cara mencari uang itu ma'adallah. Itu kita Ya. bicara, "Oh, awas jangan makan riba, jangan makan riba." Kita makan dari hasil uang ngomongin orang lain atau lagi nontonin orang lain. Ma'adallah, semoga Allah jaga kita semua. Itu Ustaz. Ya, Teh, karena sudah malam nih, kita sudah komitmen 1 jam lebih sedikit lah ya. Obrolan kita pada malam hari ini mungkin satu kisah yang menarik saya tutup sebagai penutupan pembicaraan kita malam ini adalah kisah tentang hadisul ifki ya, Zat. Di mana sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansori itu ketika ditanya istrinya tentang peristiwa hadisul ifki, di mana pada saat itu Aisyah dituduh difitnah, dalam bahasa hari ini selingkuh gitu pada seorang sahabat. Kalimat Abu Ayyub Al-Ansori adalah kalimat yang sangat menarik gitu ya, supaya tidak menjadi bahan pergunjingan bahkan di antara suami istri sekalipun gitu ya, bahwa kata Abu Ayyub Al-Ansori pada istrinya bahwa yang di yang apa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu adalah wanita yang jauh lebih baik daripada kamu gitu, maksudnya pada istrinya. Kamu saja saya nggak percaya kalau kamu melakukan itu, apalagi seorang istri Nabi bernama Aisyah radhiyallahu anha.
Jadi yang namanya kita punya kepedulian dan kewarasan untuk tidak menggibah orang lain, lalu kemudian menjaga kehormatan orang lain, apalagi orang yang lebih mulia, keluarga Nabi misalnya, atau keluarga guru kita yang kita belajar agama dari dia, belajar kebaikan dari dia, maka kita kita anggap ini sebagai sebuah cara ya untuk kita bisa menerapkan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Baik, sekali lagi jazakallah khair Ustaz Fitrian Kadir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan. Kalau tidak ada halangan, tanggal 10 Februari ya, hari Sabtu. Mungkin teman-teman bisa catat waktu dan tanggalnya. Nanti kita akan juga info di Instagram tempat belajar Siroh dan juga di Sapalah Hatimu. Lebih kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.